saat ini, sehingga melahirkan itu. Sehingga ikon Bang Imad memang jelas menjadi ikon Masjid Salman sekali. Dan itu ketika beliau ke Malaysia juga mempengaruhi ide-ide pemikiran tentang keagamannya di Malaysia, gitu ya, Bang Imad itu. Termasuk juga gerakan dakwah secara strukturalnya, yaitu kan mendirikan IJMI itu. IJMI itu kan bagaimana proses Bang Imad itu ingin menjadikan Habibie sebagai tokoh IJMI, dan itu memang tidak lepas dari gerakan pemikiran Salman sebenarnya, seperti itu. Yang saya lihat seperti itu. Itu Pak Dede ya, mudah-mudahan nanti nanti buku yang tadi Pak John Mahmud itu saya bisa ini. Kalau Pak Rifki Rosad ya insya Allah sudah ada. Kemudian dari Pak Wadek mengenai masalah apa tadi? Saya benang merah pertanyaannya belum tadi apa Pak Leo itu? Pak Wadek itu? Relasi dengan kuasa, Pak. Pak Wadek satu tadi sebetulnya menekankan kira-kira positioning yang diambil oleh Masjid Salman terhadap rezim dari masa ke masa seperti apa gitu Pak Dokter. Oh ya, kalau awal-awalnya sangat politis, sangat ideologis kan, sangat terang-terangan Bang Imad itu mengatakan ke rejim itu pada saat itu Fir'aun dan sebagainya, yang kemudian melahirkan respon dari pemerintah itu sampai ada penutupan masjid, kemudian apa itu di tahun sekitar 78 kalau tidak salah. Nah itu sehingga di kemudian hari setelah Bang Imad tidak mengendalikan lagi, melahirkan arah corak dari gerakannya itu tidak lagi politis tapi lebih kepada kultural. Jadi mengembangkan pendidikan dan sebagainya, termasuk gerakan-gerakan sosial, adanya amil zakat yang terstruktur, yang dengan manajemen yang baik. Pokoknya Pak Leo kalau ke sana ada berapa LPM itu apa lembaga itunya kan sangat banyak sekali, dan mereka saya lihat itu punya gaji yang sangat standar, tidak UMR lagi. Itu kan menunjukkan profesionalisme di dalam pengelolaan masjid gitu ya. Jadi banyak teman-teman saya juga yang ketika itu gajinya itu sama dengan PNS seperti itu. Ini menunjukkan juga model manajemen yang menurut saya profesional. Dan itu bidang pengkaderan tadi masalah zakat, kemudian masalah perbankan dan sebagainya. Sampai terkini saya sebut tadi ada bank itu, ada ATM beras kan, unik menurut saya kan. Baru satu-satunya. Jadi bagi fakir miskin punya kartu, tinggal masukin kartu, keluar beas 2 liter. Itu kan lumayan untuk fakir miskin. Tuh, dan itu nyata. Jadi gerakan-gerakan dakwahnya sangat real gitu. Nah, kemudian apa bedanya mungkin dengan gerakan keagamaan di kita? Kenapa atau Masjid Salman menjadi semacam satu ikon pada saat itu? Karena menurut saya gini, mereka itu kan tidak terlalu banyak menghafal ayat ya, tapi satu ayat diamalkan, itu saja menurut saya kuncinya. Kalau kita kan banyak dalil tapi kurang pengamalan itu. Itu sebagai mungkin tambahan atau jawaban dari saya, yang mungkin dari Bapak-bapak Ibu sekalian juga menambahkan karena ini memang mengenai masalah gerakan masjid ini, walaupun sentrumnya atau sentralnya masjid, tapi juga sentrumnya kan skalanya itu kan skala mengenai masalah gerakan pemikiran, kemudian gerakan politik yang ada di Indonesia dan sebagainya. Dan di situ Salman mengalami dinamika itu sehingga setiap saat, setiap waktu juga mengambil cara atau pola gerakan yang merespon setiap perubahan itu. Gitu. Itu paling ya, sementara. Mudah-mudahan tidak puas, nanti kita diskusi lagi. Siap, Pak Dr. Dermawan. Jadi yang terbaru karya dari Masjid Salman yaitu ada e-ventilator. Teman-teman di Masjid Salman berupaya membuat ventilator untuk membantu rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19. Itu updatean terbaru yang saya peroleh beberapa waktu yang lalu, sampai menggandeng perusahaan dan mencari donatur untuk pengembangan itu yang belum tahu saya, Pak Leo. Terima kasih informasinya. Siap. Pertanyaan dari Pak Ir sudah masuk, Pak Moderator, disampaikan. Oke, Pak Ir. Oh iya, mungkinkah gerakan pemikiran keagamaan Salman pada sudut tertentu menyimpan akar residual radikalis? Nah, gimana nih Pak Dokter? Mungkin nggak kira-kira gerakan pemikiran dari Masjid Salman ini ada residu radikalitasnya? Silakan. Iya. Kalau menurut saya tergantung sejauh mana memandang, kan? Sejauh mana kita memandang apakah gerakan para
pendiri penggagas Salman itu radikalis atau enggak? Kalau misalnya kalau dari sejarah awalnya saja itu kan di Salman atau di ITB itu kan budayanya budaya Belanda kan, kampus warisan Belanda. Kemudian juga itu mahasiswanya itu kalau malam-malam itu apa ada istilah-istilahnya keran itu keran terbuka artinya keran kemaksiatan selalu ada. Maka di situ ada kekhawatiran para dosen terutama juga dengan sehingga ingin melakukan sholat Jumat itu. Nah, ketika berdirinya mengalami perjuangan yang sangat apa namanya dalam arti sangat susah gitu ya untuk bisa saja menurut sudut pandang pada saat itu termasuk salah satu rektornya itu menolak. Itu kan mungkin dianggap sebagai sebuah gerakan radikal kalau sudut pandangnya dari seperti itu. Jadi memaksakan untuk adanya berdiri Masjid Salman saja dalam konteks kekuasaan rejim pada saat itu bisa saja itu bagian dari menurut saya gerakan radikal. Tapi bagi para penggagasnya itu adalah gerakan dakwah, gitu kan? Nah, hanya kalau kita melihat dari sejak awalnya. Kalau untuk konteks hari ini, ketika yang tadi referensi yang paling banyak dibaca itu sepihak dalam arti mungkin hanya melihat kita saja sekarang misalnya melihat apakah gerakan Ikhwanul Muslimin itu gerakan radikal atau tidak. Itu saja tanya. Gitu ya. Yang nggak melahirkan semacam gerakan PKS. Kemudian juga termasuk Hasan Al-Banna. Apakah kita akan mengatakan gerakan itu gerakan radikal? Itu kan sangat relatif dalam arti sudut pandang kita. Gitu ya. Hanya dalam sudut pandang mainstream pemikiran kita, gitu ya, menurut saya pikir gerakan Masjid Salman itu tidak radikal. Hanya dalam proses perjalanannya ada juga oknum katakanlah yang menyusupi aliran dan paham gerakan radikal. Itu jawaban saya untuk Pak Ir. Baik, terima kasih. Tapi ada pertanyaan agak penting dari Pak Dr. Engkus. Masjid Salman ini masuk ke Ortaker apa enggak? Masuk apa? Masjid Salman masuk ke Ortaker ITB atau enggak? Oh, enggak. Jadi Masjid Salman itu yayasan yang terpisah, ya, tapi bekerja sama, independen tapi bekerja sama. Misalnya gini, kalau belajar agama, 2 SKS itu misalnya 3 SKS belajar tentang agama. Tapi untuk praktek cara sholat yang benar itu bagaimana prakteknya di Masjid Salman gitu. Berarti justru Masjid Salman lebih independen daripada Masjid Iqomah UIN. Ya, betul. Independen karena memang makanya ada di bawah yayasan. Cuman kalau misalnya awal-awal berdirinya yang memberikan khutbah, ceramah, rektor sebagai sebuah kehormatan itu berarti ada secara secara tidak langsung bahwa Salman juga ini. Dan memang sekarang kalau berbicara tentang Salman itu selalu identik dengan ITB kan? Karena memang ada di lokasi itu. Karena juga memang mengambil wilayah tanah yang tadinya diperuntukkan untuk laboratorium apalah gitu saya lupa lagi. Hanya itu untuk kemudian keberhasilan para kelompok itu akhirnya bisa menjadi masjid. Begitu seperti itu. Nah, itu yang saya lihat. Jadi secara struktural tidak, tetapi secara fungsional itu sangat saling saling mempengaruhi lah ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Nurmawan, luar biasa. Jadi memang terasa kalau ini dahaganya sebetulnya belum terpuaskan berbicara soal gerakan pemikiran Islam mahasiswa di kampus, apalagi kita baru bicara tentang yang terjadi di satu masjid, yaitu hanya Masjid Salman yang memang dulu dianggap sebagai ikon pergerakan pemikiran Islam mahasiswa. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau di masa saya kuliah di tahun 2007 sampai 2011 justru kami tidak pernah lagi berkiblat ke Masjid Salman karena anggapan kami waktu itu, ini mungkin akan bersinggungan dengan Pak Dede, anggapan kami waktu itu Masjid Salman itu yang milik dari teman-teman kami waktu itu dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia. Waktu saya kuliah, mungkin saya pernah ngobrol dengan Pak Asep Dadan yang juga alumni Masjid Salman. Waktu zaman beliau kuliah ya Masjid Salman adalah sentral dari pergerakan pemikiran Islam Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Dr.
Nurmawan. Mohon maaf atas segala salah dan janggal saya sebagai moderator. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Pak Direktur. Silakan, Mangga Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Afid Leonardo. Saya hanya ingin mengucapkan ini adalah pertemuan yang luar biasa. Ini tidak disangka-sangka yang hadir cukup banyak, ya. Ada 25 orang. Dan nanti saya mohon kepada yang hadir sekarang mengirimkan namanya yang lengkap untuk dibuatkan sertifikat, ya. Oke. Karena yang muncul itu mungkin ada namanya yang tidak asli. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian di forum diskusi dosen FISIP keempat ini. Kita berharap bisa berjumpa kembali di pertemuan